Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Supreme Cable Manufacturing and Commerce ya. Ini SCCO ya, PT Sukako. Ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman ada saham request langsung tulis di kolom komentar ya supaya nanti berikutnya kita bisa bahas. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold yang dibahas ya, SCCO. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research ya, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang si SCCO ini menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi ya kita selalu membahasnya 3 kriteria utama saya sebelum saya misalnya beli perusahaan gitu ya. Yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan itu nyata ya, bukan hanya untung di atas kertas saja. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Makanya kalau perusahaan bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya gitu, jelas ya. Makanya kalau nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabatnya gitu atau owner perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi biasanya ya. Jadi untuk top manajemen ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya. Jadi kalau mereka mengelola nggak profesional, asal-asalan, harga sahamnya anjlok, ya biasanya mereka udah nggak peduli juga gitu. Kenapa? Karena mereka udah nyaman dapat gaji besar setiap bulannya ratusan juta gitu. Sedangkan kita ya cuma dapat dari dividen dan dari capital gainnya itu cukup kecil sekali gitu. Makanya kita di awal tuh memang harus hati-hati dalam memilih perusahaannya ya. Dan perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya perusahaannya rugi melulu, terus apalagi harus kasih susah, ya utangnya terlalu besar, ya perusahaan akan lebih mengutamakan survival dulu ya, bertahan hidup dulu. Maka teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman tuh belinya di bawah nilai wajarnya ya. Jadi beli pada saat under value, jangan ketika belinya di harga yang dipucuk ya, super premium gitu, jangan. Karena nanti akan rawan koreksi, nanti floating loss, nunggu dijemput, ya sayang gitu ya. Maka teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda ya, jangan FOMO. Ingat, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, berita, isu, rumor, dan juga jangan percaya sama saya. Teman-teman dianjurkan untuk bisa analisis sendiri mandiri ya, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut. Nah, makanya kita sama dalam berinvestasi harus pegang prinsip gitu ya, harus sabar, harus orientasinya jangka panjang ya, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang sangat besar itu jangka pendek ya, nggak bisa. Dan ya kita memang harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi hitung dulu value-nya di awal dengan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan. Kalau belum ada gimana ya cari gitu ya, bisa pakai enterprise value, pakai PCS atau apalah terserah gitu ya. Tentuin dulu apa value-nya, baru nanti tentukan entry price-nya berapa gitu. Nah, kenapa harus pegang ini semua ya? Kan harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, ya nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu ya. Perusahaan yang buruk digoreng naik setiap hari terjadi gitu ya, banyak gitu. Dan itu memancing banyak investor gitu ya masuk beli gitu ya. Tapi kembali lagi pada akhirnya dalam jangka panjang perusahaan yang buruk nanti harganya juga akan jatuh lagi ya, akan turun lagi, dan banyak meninggalkan investor yang nyangkut di harga atas ya, akhirnya mereka trauma gitu. Makanya teman-teman kita ya hati-hati ya, jangan sampai kita jadi salah satunya. Dan nanti ini SCCO nanti akan saya bahas gitu ya, dari laporan keuangannya di 2025 Q3. Ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan ini juga analisis versi saya ya. Jadi kalau pendapat orang lain berbeda ya wajar gitu ya. Ini yang saya lakukan ini biasa dari 2016 sampai sekarang gitu. Nah, jadi memang ya kita hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 ya, dan kedepannya gimana ya untuk Q4 berjalan sekarang dan 2016 kedepannya, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri apakah perusahaan ini bagus atau enggak ya. Nah, jadi memang ya sekali lagi kita hanya fokus di laporan keuangannya ya, bukan pada harga saham atau hal lainnya ya. Makanya teman-teman pentingnya buat saya laporan keuangan itu karena apa? Karena si laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Oke, jadi nanti datanya akan dipindahkannya ke Excel seperti ini, dan teman-teman boleh download ya gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, langsung aja lah kita bahas SCCO ya. Dan untuk teman-teman saya mohon maaf ya, saya memang kondisinya memang lagi radang gitu, nggak enak tenggorokannya, jadi memang agak serak sedikit, mungkin agak batuk sedikit, jadi mohon dimaklum ya. Saya minum dulu sebentar ya.
Oke, tapi meskipun sakit gitu ya, lagi nggak enak, saya tetap mengutamakan apa ya, subscriber gitu ya, teman-teman yang udah request gitu, supaya nggak nunggu terlalu lama. Jadi kita bahas ya, nggak menurunkan semangat saya. Oke, langsung aja SCCO ya. Eh, yang dicek biasanya kolom infonya dulu yang di atas gitu ya. Ini satuannya apa nih, rupiah ya. Ini masih juta, jadi diganti dulu ya, 2025 Q3. Nah, yang dicek itu yang pertama adalah riwayat pembagian dividennya ya. Dan untuk apa namanya, si SCCO ini memang pembagian dividennya rutin sekali ya. Lihat tuh, dari 2007, 8, 9 dan seterusnya sampai 3 tahun ke belakang ini bagi dividen. Artinya perusahaan ini sangat baik ya, bisnisnya nyata, real gitu ya, ada nilai tambah yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi ya ini layak ya kita lihat lebih lanjut gitu. Jadi ini oke ya, bagus. Nah, ini yang lalu kita cek adalah kastara kas ya. Kastara kas ini penting ya, harus dilihat karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Ini si apa namanya, kas ini punya fungsi untuk apa namanya, bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilai terlalu sedikit, ya nanti ini terganggu semua. Gitu, nggak bisa bayar operasional kalau ketiganya. Makanya teman-teman ya cari nilai yang cukup ya. Kalau terlalu besar juga ya buat apa gitu. Karena kelebihan kas itu ya harus bisa dimanfaatkan oleh pemegang sahamnya. Misal bagi dividen lebih besar, atau lebih sering, atau ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank yang masih ada, atau buyback saham aja gitu ya, untuk apa, mengurangi jumlah saham beredarnya supaya EPS dan DPS-nya naik gitu ya. Jadi yang diuntungkan itu ya kita pemegang sahamnya ya. Nah, berikutnya yang kita cek itu adalah ini si saldo laba. Penting ya, harus dilihat ya, kita lihat karena perusahaan yang apa namanya, sehat gitu ya, yang mencetak keuntungan pasti punya saldo laba. Nah, sebenarnya saldo laba itu apa? Saldo laba itu adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si SCCO nih dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang gitu ya, 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,6 triliun. Ya, jadi ini perusahaan yang terbukti untung gitu, makanya bisa bagi dividen karena saldo labanya positif. Kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividennya, alias perusahaannya rugi melulu. Ya kalau rugi melulu ya termasuk perusahaan yang bermasalah buat saya ya. Jadi kalau harga saham yang digoreng naik ya saya nggak akan sentuhnya, nggak akan peduli juga. Nah, jadi lanjut kita cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita pindahkan ya, KNP-nya dipindahkan. Ya, ini udah bentar. Ini angkanya udah sama ya, oke. Ini lihatnya ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar hampir 0,9 kali modal ya. Jadi bisa dibilang si SCCO telah menghasilkan total profit itu sebesar 890 juta kalau modal awal itu 1 miliar. Ya ini bagus gitu ya, dan biasanya perusahaan yang yang kurang dari 1 itu belum balik modal gitu ya. Tapi ini kan perusahaannya bagi dividen rutin ya. Rutin, jadi kalau nilainya ditambahkan ke saldo laba yang ada, ini nilainya pasti udah lebih dari 1 ya. Jadi ini perusahaan memang sangat baik. Nah, untuk perusahaan ini dia dihargainya memang murah ya, 0,35 gitu ya PBV-nya. Jadi untuk potensi profitnya itu sekitar 186% ya gitu. Jadi lumayan nih kalau secara PBV ya, murah sekali sebenarnya ya. Dan juga nilai bonusnya itu udah dihargai di bawah saldo labanya ya, 0,74. Nah, lalu kita lihat dulu, tapi kenapa ini dihargainya rendah ya gitu. Padahal ini perusahaan bagi dividen nih ya, perusahaan ini bagi dividen rutin, tapi kok PBV-nya rendah? Karena kalau dividen rutin biasanya laba ruginya bagus ya, dia profitable, arus kasnya juga baik gitu ya. Nah, biasanya yang seperti ini mungkin barangnya susah didapat. Bisa jadi mungkin likuiditasnya sempit ya, sepi. Tapi nggak apa-apa, kita nanti lihat ya, kita lihat profitabilitasnya dulu. Oke, ini kita langsung pilih ke pendapatan ya. Pendapatan ini penting sekali kita lihat gitu, karena si ciri perusahaan yang bertumbuh itu adalah dari revenue-nya yang cenderung naik seperti ini. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu ya relevan untuk customer, dia dibutuhkan oleh customer-nya gitu. Jadi perusahaan itu customer itu beli terus.
Si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa atau HPP-nya. Ya, nanti keluar laba bruto. Nah, ini penting ya, laba bruto ini penting karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, jadi harus yang tebal sesuai sektornya. Ini kan misalnya GPM-nya 8%. Jadi kalau misalnya teman-teman menjual barang 100.000, itu cuma ambil untung kotornya 8% aja. Ya cuma ambil untung 8.000. Tuh 8.000, jadi 92.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Nah, makanya cari yang marginnya tebal ya, karena semakin besar GPM gross profit, semakin besar untuk nanti net profitnya. Karena di sisi laba bruto akan dikurangi oleh beban usaha nih ya, beban penjualan, umum, administrasi, DLL lah ya banyak. Nanti apa namanya? Keluar laba bersihnya yang ini. Ini adalah inti dari laporan laba rugi. Ya, perusahaannya untung atau enggak. Nah, ini kan untung ya. Bagus juga nih, si net profitnya dia naik. Ya, laba brutonya juga naik, bagus ya. Dan PR-nya juga murah, ini di bawah 10 ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi, BV-nya murah, rutin bagi dividen, PR-nya rendah, kemungkinan besar barangnya ini susah didapat nih si SCCO ya. Jadi ada chance kemungkinan gitu kalau misalnya barang susah didapat, kalau misalnya dia tiba-tiba go private, wah teman-teman itu pasti untungnya besar sekali. Kita kalau go private gitu, kita kan nggak tahu ke depannya gimana ya. Dan jumlah saham yang beredar di masyarakat juga kan saya nggak tahu berapa ya, kita nggak cek juga. Oke. Kita langsung lihat ke bagian arus kas. Maaf ya, saya memang batuk pal tadi pagi saya pas recording yang yang sebelum ini BDMN ya kalau nggak salah, masih seger gitu ya. Makin malam memang makin parah. Oke, kita lihat ya penerimaan kas ya. Kita langsung cek ke bagian penerimaan kas ya. Ini laporan arus kas ini harus selalu dilihat ya, meskipun harus diakui kalau laporan arus kas ini banyak dilupakan oleh berita dan analis yang nggak pernah dibahas, jarang sekali gitu. Paling ini penting sekali ya, dari penerimaan kasnya gitu. Nah, ini untuk memvalidasi ya si pendapatannya. Jadi kan ini lihatnya rasionya 100%-nya rasio penerimaan dengan pendapatan. Jadi si SCCO kan dia bilang pendapatannya itu 5,8 triliun. Uang yang terima juga 5,8 triliun. Artinya customer-nya bayarnya full. Kalau rasionya misalnya kayak gini ya, agak rendah sedikit 97%. Berarti customer cuma bayar 97 juta. Kalau harga misalnya teman-teman jual barang 100 juta, customer tuh bayar 97 juta. Yang nggak full gitu. Cuma nggak apa-apa gitu ya. Kalau di atas 90% masih bagus ya, makanya cari yang mendekati 100% gitu. Artinya customer tadi bayar full terus ya, ini penting. Karena apa? Si kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan juga pinjaman ke bank. Makanya si kas itu harus selalu tinggi. Ya harus bagus gitu, harus yang rasionya tinggi. Ya. Nanti kita lihat nih, kas ya udah dikumpulkan, bayar apa nih? Bayar supplier, bayar karyawan, bayar pihak ketiga bla bla bla, bayar pajak. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Nilainya wajib positif, ingat wajib positif ya. Artinya perusahaan itu nggak habis uang untuk bayar operasional aja ya. Buat apa perusahaan itu yang teman-teman punya bisnis uangnya habis hanya untuk bayar gaji karyawan, bayar operasional aja buat apa? Kan nggak dapat untung jatuhnya ya nggak sih gitu ya. Dan ini kita lihat kinerjanya bagus ya, net CFO-nya ini naiknya tinggi ya, bagus. Oke. Nah, jadi uangnya ini udah ada kan positif nih ya, ada sisa uang digunakan untuk apa? Ekspansi usaha. Tuh ya, ekspansi usaha bayar 20 miliar ya, nggak tahu beli apa aja, cek aja di sini. Ya, nilainya yang bagus negatif seperti ini ya, artinya perusahaan yang berekspansi, artinya semakin lama semakin besar perusahaannya, harapannya gitu. Tapi bisa juga ya perolehan tetap ini permajaan, bisa juga. Gitu, jadi cek aja lah ini ya di CALK-nya. Lalu setelah itu kita sisa uangnya gitu bayar pinjaman. Nah, ini kita lihat di sini nggak ada pembayaran pinjaman, adanya pembayaran dividen aja. Berarti si perusahaan ini sama sekali nggak punya utang berbunga. Ini bagus sekali. Ini pola yang sangat sempurna. Pola arus kas yang sangat sempurna. Kenapa? Menghasilkan uang tunai yang besar gitu ya, di samping gross profitnya ini yang kecil. Ya, di bawah 10% kan kecil ya. NPM-nya juga kecil. Tapi kasnya banyak. Terus ekspansi usaha, nggak punya utang bank, dan hanya bayar pembayaran dividen aja. Dan ada kenaikan kas yang besar. Ini perusahaan yang super sehat sekali ya, secara arus kas yang baik sekali.
Nah, jadi kita lihat dulu nih, kalau nggak ada, bener nggak nih, nggak ada utang bank ya, kita cek dulu nih rasio lancarnya berapa. Ya, rasio lancar ini 2,4, ininya 313 ya udah, ini udah aman sekali jangka pendek ya, uangnya 1,2 triliun, terus ada pinjaman ke bank nggak ada ya. Ini juga cuma ada liability 15. Udah ini perusahaan yang sangat sehat gitu ya. Resikonya sangat minimal sekali. Nggak bisa saya bilang nol apa minimal resiko nol, nggak bisa. Kan kita nggak pernah tahu ke depannya ada apa ya. Jadi ini sangat sehat ya, perusahaan ini sangat sehat sekali ya untuk jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Dan dihargainya murah gitu ya. Udah masalah barang aja sih ini ya. Oke, jadi kita udah pindahkan ya data-datanya. Oke, jadi ini perusahaan yang sangat baik ya, riwayat pembagian dividennya jelas, rutin tiap tahun gitu ya, bagus, saldo labanya positif gitu ya, telah menghasilkan total profitnya 0,89 kali modal ya, tapi ini pasti udah lebih dari satu ya. PBV dan PER murah ya, PBV 0,3, potensi profit 186%, PER-nya di bawah 10 ya, di bawah 6 gitu ya, ini bagus. Pola arus kas tadi udah jelaskan sangat-sangat sehat. Ya, jadi ini perusahaan yang baik, bagus, sehat, dan dihargainya murah gitu. Cuman balik lagi, murah itu kan relatif ya. Buat saya mungkin murah ya, ini masuk watchlist nih. Tapi nggak tahu buat teman-teman ini murah atau mahal ya. Dua, yang tadi saya gitu, perusahaan yang kayak gini gitu ya, harganya kan agak tinggi nih, 2.300, dihargainya 0,3. Ini pasti likuiditasnya kering banget sih, ini saya yakin gitu ya. Coba aja nanti teman-teman cek gitu ya. Jadi apa namanya, bener gak nih kering gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang. Saya sih cukup sampai baca LK-nya saya rasa cukup gitu. Makanya saya fokus di LK. Jadi kalau ada informasi yang kurang baru saya nanti cari keluar ya. Oke, itu aja teman-teman gitu ya. Coba kasih pendapatannya si SCCO ini menarik atau enggak ya di kolom komentar gitu, supaya teman-teman yang lain tahu. Dan kalau teman-teman ada request saham, sampaikannya di kolom komentar gitu. Dan ada pertanyaan juga boleh ya seputar investasi saham, nanti saya akan jawab ya. Dan itu aja gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat gitu ya sharing dari saya, dan semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya di sesi recording yang mungkin ya kalau nggak yang ini, dan mungkin beberapa hari ke depannya, mungkin 1 atau sampai 3 hari ke depan mungkin masih ada batuk saya sedikit gitu ya, mohon maaf dan mohon dimaklumi ya gitu. Saya minum obat tapi memang agak susah banget nih radanya ya, semuanya pada agak sakit, nggak sehat. Nah, mudah-mudahan saya berdoa untuk teman-teman dimanapun teman-teman investor berada bisa tetap sehat selalu ya, jadi nggak sakit gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya. Sekali lagi saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.